Nah ini teman-teman bisa lihat ya, sangat besar teman-teman, sangat mengagumkan ya, secara buah dan secara pokok sawit itu sendiri teman-teman ya, besar teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini sedikit edukasi dan sedikit informasi ya dari saya seputar perkebunan kelapa sawit. Jadi dalam kondisi kemarau teman-teman, hati-hati jangan terlalu banyak menyemprot gulma ya, karena akan menimbulkan kekeringan ya, karena tidak ada endapan untuk penyimpanan air itu sendiri teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini yang sangat luar biasa ya, tiada tanding teman-teman ya. Ini BJ-nya di angka kisaran teman-teman 30-an ya. Itu hanya tebakan teman-teman, mungkin bisa juga lebih teman-teman ya. Wah, memang padis, mengerikan teman-teman ya. Jika segini teman-teman ya, ada sekitaran 100 pokok ya di lahan kita. Itu kemungkinan besar teman-teman bisa tembus. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Berjumpa kembali ya dengan channel Tuhan Telusur teman-teman. Jadi hari ini saya akan melihat perkembangan ya. Ini seputar perkebunan sawit lagi teman-teman ya. Nah ini kita lihat ya, buah sawit ini ini besarnya ya teman-teman ya. Nah ini buahnya. Nah ini teman-teman ya, usianya kurang lebih itu sekitaran 8 sampai 10 tahun. Jadi nggak merata teman-teman ya. Ada 8 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang mungkin lebih teman-teman ya. Karena memang tidak rata secara penanamannya teman-teman. Nah ini bisa teman-teman lihat ya. Nah ini buahnya sangat besar teman-teman ya. Ini pokoknya masih pendek teman-teman. Nah pokoknya masih pendek ini. Nah ini buahnya jumbo teman-teman ya, besar. Teman-teman kita lihat pokok yang lain ya. Apakah ibaratnya perkembangannya bagus juga seperti ini teman-teman atau gimana? Yuk kita lihat. Nah yang ini teman-teman ya. Nah ini pokoknya agak tinggi teman-teman. Nah kita lihat sebelah sini juga teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, di wilayah kami ini datarannya agak tinggi teman-teman ya, karena yang di bawah sana tadi itu ada yang tergenang banjir teman-teman ya, karena memang kemarin sempat banjir melanda ya. Jadi yang dataran rendah itu terkena banjir teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Dan ini teman-teman ya, untuk bibitnya itu adalah bibit unggul marihat teman-teman ya. Jadi ciri khas marihat ini seperti ini teman-teman ya. Buahnya itu janjangnya tidak terlalu banyak teman-teman, cuman besar-besar ya, seperti itu. Nah teman-teman lihat, nah buahnya sangat besar-besar ya. Nah kita lihat juga yang ini teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat buahnya memang babon-babon ya, besar-besar. Nah buahnya besar-besar teman-teman. Nah mantap ya, besar-besar buahnya. Nah jadi terlepas daripada itu teman-teman ya, sawit itu adalah kuncinya dari perawatan teman-teman. Jadi ini gulmanya sudah disemprot ya teman-teman, jadi memang keluar gulma yang baru tumbuh ya, yang baru tumbuh, dan gulma ini tidak terlalu mengganggu teman-teman, karena ini sudah menjadi rumput lunak teman-teman ya, rumputnya lunak untuk pendingin dari pokok sawit itu sendiri teman-teman ya. Nah teman-teman kita lihat yang ini pokoknya agak lumayan tinggi ya. Nah ini buahnya besar juga teman-teman ya. Nah banyak buahnya besar-besar. Nah oke teman-teman, kita lanjut, kita lihat per pokok ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, nah ya ini buahnya jarang teman-teman, tapi besar-besar ya. Nah itu besar-besar teman-teman. Nah jadi BJR-nya itu memang sudah di angka 20 ke atas teman-teman ya, 20 ke atas, sudah mungkin yang 30 teman-teman, nggak merata ya. Nah ini teman-teman ya, buahnya jarang teman-teman ya, tidak terlalu rapat, tapi dominan buahnya itu besar-besar teman-teman. Nah jadi yang satu janjang itu mengalahkan beberapa janjang yang lain ya, dari pokok yang lain teman-teman, karena memang buahnya jumbo teman-teman, seperti itu. Cuman tidak semua bibit unggul teman-teman ya seperti ini ya. Adanya itu bibit unggul itu memang buahnya itu rapat teman-teman, keliling ya, tapi tidak besar-besar teman-teman ya, kecil-kecil ya, kecil-kecil. Kalau ini paling dalam satu pohon itu teman-teman,
Dalam satu pohon itu paling di angka kisaran itu 6 sampai 7 pokok 6 sampai 7 jangan aja teman-teman ya pokok buahnya itu. Tapi dijamin teman-teman ya buahnya itu super besar-besar ya. Nah, sekarang perbandingannya gini teman-teman ya. Kalau seandainya kita menanam bibit unggul yang kualitasnya itu ibaratnya apa? Di angka ibaratnya di angka yang banyak buahnya teman-teman ya. Tapi secara BGR kecil teman-teman. Nah, itu enggak terlalu ibaratnya kiloannya itu nggak terlalu berat teman-teman ya. Tapi kalau kita mempunyai jangan berat teman-teman, dalam 1 hektar itu kita di angka ibaratnya 100 jangan, tapi kalau seandainya itu rata-rata 30 kilo teman-teman, itu sudah 3 ton teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, buahnya super duper teman-teman ya, mantap. Nah, besar-besar teman-teman ya. Nah, sangat luar biasa ya teman-teman ya, besar-besar buahnya. Nah, ini adalah bibit unggul Marihat teman-teman ya. Cuman sekarang bibit unggul Marihat ini agak sedikit susah untuk dicari teman-teman ya, karena memang langka teman-teman ya. Nah, itu juga teman-teman. Nah, besar-besar buahnya ya. Jadi terlepas daripada itu teman-teman, lakukan perawatan secara maksimal teman-teman ya, agar buah sawit itu berkembang jauh lebih baik ya, dari segi buah, dari segi pokok ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, sangat besar teman-teman, sangat mengagumkan ya, secara buah dan secara pokok sawit itu sendiri teman-teman ya, besar teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini sedikit edukasi dan sedikit informasi ya dari saya seputar perkebunan kelapa sawit. Jadi dalam kondisi kemarau teman-teman, hati-hati jangan terlalu banyak menyemprot gulma ya, karena akan menimbulkan kekeringan ya, karena tidak ada endapan untuk penyimpanan air itu sendiri teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, ini yang sangat luar biasa ya, tiada tanding teman-teman ya. Ini BJ-nya di angka kisaran teman-teman 30-an ya. Itu hanya tebakan teman-teman, mungkin bisa juga lebih teman-teman ya. Wah, memang sadis, mengerikan teman-teman ya. Jika segini teman-teman ya, ada sekitaran 100 pokok ya di lahan kita, itu kemungkinan besar teman-teman bisa tembus 3 ton ya. Saya yakin itu tembus 3 ton teman-teman. Cuman tidak semua seperti itu teman-teman ya, karena memang saat itu ada yang bagus dan ada yang tidak bagus. Jadi ada yang cukup perawatannya dan ada yang kurang perawatannya teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, itu sedikit edukasi dan informasi teman-teman, semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua ya, untuk jauh lebih baik ibaratnya melakukan perawatan secara maksimal, melakukan pemupukan secara maksimal teman-teman ya, agar sawit kita itu berkembang jauh lebih baik teman-teman. Kali ini teman-teman untuk bibitnya adalah bibit unggul Marihat teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman ya channel saya, semoga bisa memberikan sedikit informasi dan edukasi. Dan intinya kepada teman-teman semua ya, semoga diberikan kesehatan dan keselamatan, diberikan rezeki yang barokah ya kan, dan diberikan lahan yang luar biasa teman-teman ya, agar bisa menopang kehidupan kita dan keluarga kita semua teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sawit dari Kalimantan teman-teman, semoga diberikan kesehatan. Thank you.